Di sini sama juga. Sip. Oke, siap, Mas. Makasih. Udah balik lagi Soma. Dadah. Thank you. Ya, baik. Oke, Masnya siap standby, Prof masih kita tunggu ya, Mas. Mana nih Pak? Gak apa-apa, udah. Aku ini dulu ya. Adam. Selamat makan Pak Adam. Adam, selamat makan. Oke, lagi mana nih? Nih komandan nih. Komandan lagi mana? Tarikannya. Ya, Prof masuk katanya. Oh, baik, Prof sudah mau masuk. Oke. Ada permukaan itu belum masuk ini, Pak. Kasihan. Sudah lengkap ini mahasiswanya? Assalamualaikum, Prof. Apa kabar? Salam. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Ada berapa ini yang ngambil mata kuliah ini? Nah, ini mungkin lebih jelasnya dengan Mas Adam ya, Prof. Mas Adam, maaf monitor. Saya lihat di AIS ini, Pak. Iya, silakan, Prof. Itu dia SPJ-nya di bulan Desember itu. Kalau puasa itu kan kasus Pak kayaknya kan ya. Jadi itu terteranya di sana cuma 18 juta harganya. Taunya di bawah lah, di bawah itu. Kalau di absen kelas ini ada 11 mahasiswa. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan,
Ada 12 ya kayaknya. Ya, 12. Saya ada 12 mahasiswa ini. Kita mulai saja ya. Yang mau ya di absen ya. Baik. Baik, Ya, silakan bismillahirrahmanirrahim. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah ini dibilang penting-penting, tidak penting gitu. Seringkali mata kuliah ini diabaikan, pas ujiannya tuh kacau gitu kan. Sempat kemarin ada ujian disertasi, ujian mulai tertutup pendahuluan ya, saya pengujinya, terutama dari ekonomi ini. Dia pakai pendekatan kualitatif, tapi tiba-tiba di tengah jalan ada kuantitatifnya gitu. Dan nggak matching antara kuantitatif dengan kualitatif itu. Akhirnya saya dengan penguji yang lain, ada Prof. Zul itu, menyarankan agar ini tidak pakai kuantitatif. Karena paradigma kuantitatif dengan kualitatif itu berbeda, mulai dari awal itu sudah berbeda. Tapi dia memaksakan kuantitatif dengan alasan ekonomi. Masa jurusan ekonomi kok tidak kuantitatif? Kira-kira seperti itu. Tapi justru ketika dia menggunakan kuantitatif nggak tepat. Yang lebih lucunya lagi ya, justru variabel terpenting daripada disertasi itu, yaitu dependent variable, itu tidak diteorikan. Justru yang diteorikan itu justru independent variabelnya. Nah ini gimana ini? Ini memaksa satu penelitian kualitatif tapi dipaksakan ke kuantitatif. Nah, itu yang pertama. Tapi itu suatu hal yang luar biasa bagi saya. Karena kecenderungan kita itu kan kualitatif, bahkan literatur kan. Sampai Khairul Tanjung itu tidak mengakui lulusan ekonomi syariah itu karena apa? Yang diajarkan itu bukan ekonomi sebagaimana yang dilakukan pada ekonomi konvensional ya, tetapi lebih ke hukumnya. Maka penelitian-penelitiannya itu banyak yang kualitatif bahkan literatur, bukan pakai data-data empirik yang kemudian diolah dengan statistik gitu kan. Nah ini apa namanya? Jadi catatan kita sebisa mungkin kita nanti arahnya yang tepat lah. Karena pilihan kuantitatif kualitatif itu bukan karena kemauan kita, apalagi karena ketidakbiasaan kita tentang statistik. Gara-gara kita tidak bisa statistik, akhirnya apa? Kita menjauhi penelitian kuantitatif. Nah ini salah besar itu. Jadi pemilihan kuantitatif kualitatif itu karena judul itu mewajibkan kita untuk kuantitatif atau kualitatif. Jadi tergantung judulnya ya. Nah dengan judul itu lalu kemudian seluruh proses yang harus dilakukan adalah kita konsisten dengan pendekatan itu. Itu yang penting. Yang kedua, ya saya beberapa kali membimbing sama Prof. Azra. Beliau tuh bilang gini, Mas saya suka itu, kalau panggil saya itu Mas itu ya. Saya suka itu gaya bimbingan Mas itu. Kalau kita lagi bimbingan berdua, pertahankan itu ya, dicampur antara kuantitatif dengan kualitatif. Karena kalau data-data kualitatif saja, kadang-kadang itu tidak mohon maaf ya, kadang-kadang kualitatif kita itu bukan kualitatif beneran, tapi tidak lebih dari laporan tahunan gitu ya. Laporan tahunan, coba aja dilihat itu, jumlah respondennya berapa, sarannya kayak apa gitu. Persis kalau tarbiyah itu persis laporan tahunan sekolah gitu kan. Padahal kualitatif itu kan berat ya, sulit. Falsafah keilmuannya itu harus betul-betul kuat sekali. Ya gitu. Nah, beliau itu suka gaya model saya berangkat dari kuantitatif murni. Kemudian didukung dengan data-data empirik, diuji dengan statistik, tapi tidak berhenti di situ saja. Karena kuantitatif itu hanya bisa menjawab apakah seberapa besar pengaruhnya. Tidak lebih dari itu. Lalu ada satu hal yang mendalam, bagaimana dan mengapa, itu sama sekali tidak disentuh oleh penelitian kuantitatif. Padahal kita ini di UIN. UIN itu ya, kalau tidak ada bagaimana dan mengapa, rasanya hambar, ibarat masakan tanpa garam. Karena justru disitulah kekuatan kita itu. Kekuatan kita itu ya.
Nggak cukup hanya sekedar hasil penelitian kuantitatif selesai. Nah, gitu kan. Belum lagi yang dulu ketika direkturnya masih Pak Maskuri, Prof. Maskuri Abdillah ya. Banyak penelitian-penelitian mengenai pengaruh, peran, efektivitas, itu pakai kualitatif. Ya, beliau marah banget. Loh, gimana sih Anda itu? Mau uji pengaruh kok pakai kualitatif itu gimana? Efektivitas kok pakai kualitatif gimana? Ini nggak bisa dong. Mau tidak mau harus pakai kuantitatif. Karena memang uji seperti itu ya, judul seperti itu memang mengharuskan untuk uji kuantitatif. Nah, kemudian masih zamannya Prof. Siapa ya dulu ya, Azra itu, saya sempat ya ada pelatihan-pelatihan gitu. 4 kali itu full, gedung yang ruang pertemuan itu ya full, berapa muatnya itu, semua bawah. Lalu kemudian mata kuliah ini dilegalkan jadi mata kuliah tersendiri ya, analisis kuantitatif. Nah, kita sebetulnya bukan mata kuliah statistik ya, sebetulnya. Lebih kita itu kuliah ya analisis kuantitatif. Tetapi masalahnya kita nggak bisa masuk ke sana kalau tidak menggunakan statistik. Repotnya kita ini adalah tidak semua punya background statistik yang kuat. Sebetulnya saya juga nggak ngerti loh statistik itu. Dulu di Alia itu saya mesti hair kalau ujian matematika itu. Mesti hair saya. Saya itu ranking 1 terus. Ya, ranking 1 ketika di Alia, Sanawiyah, Alia, bahkan S1 terbaik saya. S2 terbaik. S3 nggak terbaik tapi dapat Habibie Center ya saya dulu. Tapi matematika selalu saya itu kena hair. Saking nggak bisanya itu. Tapi kemudian setelah saya perlu akan statistik, atau lebih tepatnya matematika praktis ya, malah jadi senang saya. Jadi senang. Yang lucu, mahasiswa bimbingan saya di SPS, S2, sama sekali dia tidak pernah menggunakan statistik. Begitu menggunakan statistik, saya bimbing, pulang jadi dosen di UIN Palembang, dan dia mengajarkan statistik. Dan kemana-mana dia jualannya adalah pelatihan statistik praktis gitu. Saya bilang. Ada lagi yang di psikologi tempat saya itu ya, S2, magister psikologi ya. Saya bimbing gitu. Statistiknya juga ngaco gitu kan. Ngaco. Terus dia lulus, saya tanya, sekarang kamu ngapain? Ngajar Pak, di mana? Di swasta yang ini. Oh itu ya, ngajar apa? Ngajar statistik Pak. Lah, kamu dulu hampir aja nggak lulus gara-gara statistikmu kok. Sekarang kok ngajar statistik? Iya Pak, saya di sini paling bodoh Pak, tapi kalau di sana paling pinter saya Pak, katanya gitu. Itu ya agak logat-logat Madura dah. Agak logat-logat Madura. Mungkin Anda sudah menyangka daerah mana gitu kan. Oke, ada lagi cerita itu. S3. Dia S2-nya dari Amerika, S2-nya. S3-nya ngambil di SPS kita ini. Lalu dia pakai penelitian mengenai radikalisme, tapi settingnya pendidikan ya, pendidikan. Judulnya pengaruh gitu, tapi dia tidak pakai kuantitatif. Langsung begitu masuk ke saya suruh kuantitatif, nangis di depan saya itu. Prof, saya ini kalau kurang sekian bulan, kalau saya tidak nggak sampai 1 tahun lah, enggak saya ke DO. Saya nggak mau tahu ya, judul Anda ini adalah kuantitatif. Kalau enggak, ganti judul atau gimana gitu. Prof, saya nggak bisa. Jangan khawatir kalau nggak bisa statistik. Yang penting prosedur mulai dari awal itu benar itu. Nangis itu benar ya, nangis. Masih ingat saya. Saya jamin ya, Anda kalau mengikuti arahan saya, nggak sampai 2 bulan selesai kuantitatifnya. Nah, baru nanti kualitatifnya itu berikutnya. Sementara Pak Azra sudah bilang, pokoknya harus selesai dengan Prof. Mujib. Kalau Prof. Mujib belum selesai, ya beliau nggak mau bimbing, kira-kira gitu. Nangis dia itu. Begitu nangis, terus ya udah dilalui ternyata. Tepat 2 bulan selesai. Terus hasil interpretasinya itu biasanya kuantitatif awalnya kan sulit. Tetapi ketika menyimpulkan kan gampang sekali ya. Beda dengan kualitatif. Data begitu banyak, saking banyaknya bingung itu. Gimana cara menyimpulkannya itu kan? Kan seperti itu. Begitu selesai itu kan, iya ya ternyata kuantitatif itu gampang ya itu. Nah, saya bilang kuantitatif itu sulit. Justru awal-awalnya aja seolah-olah dengan statistik itu bikin kita puyeng gitu, padahal tidak. Saya bilang gitu. Nah, gara-gara itu temennya itu yang sudah 2 kali
dua kali ya proposalnya itu diajukan di SPS, ditolak. Sekali lagi kalau ditolak mungkin dia di DO dari SPS. Dari SPS ya. Jadi akhirnya dia diajarin kalau saya dibimbing Prof. Muji itu modelnya gini-gini. Kalau judulnya itu gini. Alhamdulillah ya temennya itu yang ketiga langsung lulus dan dapat nilai bagus juga gitu kan. Malah dia jadi narasumber itu bagi teman-temannya itu. Terus disertasinya itu dipuja oleh teman-teman dari Jogja. Loh, kok pakai statistik segala ya? Kok pakai gitu ya gitu. Nah, saya berharap ya teman-teman di sini nanti ya win jangan kemudian win tuh semuanya kualitatif, apalagi literatur gitu ya. Sekali-kali kita ya kuantitatif gitulah. Kalau nggak bisa ya belajar gitu kan. Saya juga belajar sama kok. Nanti juga jangan nanya macam-macam ya pada saya ya, rumus-rumusnya ya, nggak akan ngerti saya itu. Kita ini sebagai user ya, bukan sebagai ahli di bidang pengembang daripada kuantitatif itu, bukan user. Kalau ada data seperti ini, judul seperti ini, datanya seperti ini, bagaimana cara penyelesaian kuantitatifnya? Interpretasinya tabel itu kayak apa? Yang penting itu. Tidak lebih dari itu ya. Jangan nanya macam-macam ini, apa betanya ini macam-macam, sudah saya juga nggak ngerti itu. Bodoh amat ya, kita kan bukan sebagai pengembang, tapi sebagai user ya. Itu intinya itu seperti itu. Nah, lebih lucu lagi ya, kejadian-kejadian yang pernah terjadi ya. Tepatan saya nguji di jam pertama. Begitu dalam nguji itu iseng ya, di meja Pak Direktur itu, waktu ujian itu, ada disertasi yang dulu itu loh, yang kerjasama dengan kesehatan itu, mengenai memakan kurma dikaitkan dengan percepatan persalinan. Tiba-tiba saya ambil, saya baca. Langsung saya baca statistiknya. Terus saya baca, Pak Direktur, bahaya ini. Masih direkturnya masih Pak Maskuri ya. Kenapa, Pak Musib? Ini gimana ini? Ini berpengaruh bahwa makan kurma itu berpengaruh terhadap persalinan. Tapi pengaruhnya itu arahnya negatif. Jadi simpulannya adalah semakin banyak makan kurma, semakin memperlambat persalinannya. Ini kok terbalik. Arah koefisiennya itu negatif, tapi dibaca dia positif. Semakin banyak makan kurma, semakin cepat kelahirannya. Wah, bahaya ini gitu kan. Saya nggak tahu setelah itu ya. Pokoknya ini harus diluruskan. Bahaya ini. Ini gimana sih? Nah, itu pernah kejadian gitu. Kejadian lain, pokoknya setelah itu, hampir semua kuantitatif itu saya yang uji oleh Pak Mas Guri itu. Udah, Pak Muji baca nanti. Nah, suatu saat ada bimbingannya Pak Sri Edi Swasono kan, tentang ekonomi gitu. Saya yang uji. Saya baca statistiknya itu, saya analisis secara mendalam gitu. Sampai Pak Sri Edi Swasono itu lihat saya, mungkin gini kali ya, ada orang win kok ngerti statistik ya gitu ya. Nah gitu. Nah itu kira-kira gitu ya. Jadi pertama teman-teman jangan, ini bagi yang bukan ekonomi ya. Kalau ekonomi saya yakin ya sudah tingkatannya sudah statistiknya statistik akuntansi, bukan statistik manajemen SDM, bukan. Karena jelimet kalau sudah akuntansi itu. Kita ini lebih ke sosial humaniora. Jadi nanti nggak sampai hitung-hitungan kayak hitung-hitungan angka-angka seperti di perbankan, itu nggak sampai ke sana. Kita angka-angkanya yang sederhana gitu ya untuk penelitian sosial humaniora. Jadi tolong kalau di kelas ini nanti ada yang dari kepengen akuntansi Islam, sebetulnya kurang pas kalau pakai mata kuliah ini. Mestinya ada yang lebih dalam lagi gitu ya. Dan mata kuliah ini juga bukan mata kuliah statistik, tapi analisis kuantitatif dengan statistik sebagai tool-nya, kira-kira gitu. Jadi bukan semata-mata statistik, tapi analisis kuantitatifnya. Terus kemudian ya nanti saya tidak sampai ya sampai statistiknya itu sampai SEM gitu ya. SEM itu S itu structural, E itu equation, M itu modeling. Model persamaan struktural. Itu gabungan antara analisis faktor dengan
dengan PET analisis. Nggak sampai ke sana. Kalau sampai ke sana berat. Biasanya pengalaman saya ya, kalau kita cukup bisa menguasai regresi aja sudah alhamdulillah gitu ya. Atau dengan uji beda dan sebagainya sudah alhamdulillah gitu. Nggak sampai ke sana. Tapi kalau bimbingan saya di psikologi Islam, wajib saya gunakan, semuanya saya wajibkan pakai SEM. Wajib bagi saya itu. Karena psikologi itu ilmu perilaku yang harus terukur secara walaupun dia pakai kualitatif, tetap saya wajibkan itu. Nah, kalau yang lain, ya silakan aja. Karena trennya untuk masing-masing ilmu itu berbeda ya, berbeda gitu. Nah, saya nanti tidak sampai ke SEM ya, sampai ke SEM. Saya lebih ke bagaimana proses daripada penelitian kuantitatif itu berjalan dengan baik. Sebab satu mata rantai terputus, maka putuslah seluruhnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kualitatif kan tidak. Tapi kalau kuantitatif itu betul ya, putus satu, putus semua. Salah satu ya pernah saya nguji di tempat lain itu, mengenai positive thinking. Positive thinking itu saya tanya, apa sih artinya itu? Positive thinking itu Pak, berpikir yang positif. Kalau bahasa Arabnya apa? Husnudzon. Terus kebalikannya, ya suudzon Pak, negative thinking. Oh, oke. Kemudian saya lihat di aspek, dimensi, dan indikatornya. Ternyata apa? Berpikir positivisme yang digunakan itu. Tahu kan? Objektif, empiris, kan gitu kan? Berpikir positif ini kan itu. Saya tanya, apa ini kebalikannya dari berpikir negatif atau suudzon? Dia bingung. Bukan. Ini kebalikan berpikir positif, positivisme, kebalikannya berpikir dogmatis. Ini wilayah filsafat ini. Yang Anda maksud tadi adalah wilayah psikologi. Nah, ini tidak tepat. Akhirnya apa? Bubar semua. Ya, bubar semua. Salah satu salah semua. Karena apa? Sudah tidak tepat. Dia memilih satu variabel itu. Variabelnya sudah benar, tapi kemudian menerjemahkan dalam bentuk berbagai indikator nggak tepat. Memilih teori yang salah, gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya ingin lihat dulu ya, maunya apa mahasiswa di kelas ini gitu ya, dan kira-kira nanti rencana kayak apa gitu, supaya saya punya gambaran kelas ini mau diapakan gitu. Ini yang paling atas itu Sunaryanto, S1 dan S2-nya di mana? Saya di swasta, ini Pak Mujib di Alikma di Mampang, S2-nya di UIN. S2-nya di UIN. Ya, Ya. Di dakwah komunikasi, Prof. Dakwah komunikasi. Di Dua-duanya komunikasi. pernah pakai kuantitatif? Iya, Prof, pernah, Prof. Cuma ya masih Prof belajar, Prof. Makanya ini saya pengen belajar karena memang kayak tadi Prof kan ngajar di kampus Islam, Prof ya. Di sini tuh jarang Prof kuantitatif itu. Dan saya pengen belajar lah, pengen nanti kalau bimbing mahasiswa ya memang benar bisa gitu, Prof. Tadi pengalaman di kampus Islam ini memang jarang, Prof, yang ini, Prof, yang Kuantitatif dulu waktu di S1 atau S2? S1, Prof. S1 nggak banyak, S2 nggak dapat, Prof. Cuma belajar ini saya belajar di luar, Prof, di luar kampus, jadi belajar ada berapa. Dulu pakai apa? Korelasi atau regresi? Korelasi regresi, Prof, pakai Prof Dodinya, Prof. Korelasi atau regresi? Dua-duanya pakai, Prof. Oh, nggak mungkin. Skripsinya, Mas, Prof. Skripsinya saya ini, Prof. Skripsinya kualitatif, Prof. Berarti salah itu berarti. Kalau Iya, dua-duanya pakai salah. Enggak, maksudnya skripsinya enggak pakai kuantitatif, Prof. Skripsi saya enggak pakai kuantitatif. Oh, nggak pakai kuantitatif. Enggak. Cuma pengen karena memang senang matematika tadi, jadi isinya lebih mudah gitu, jadi pengen belajar dan pengen gitu. Kalau ngebimbing skripsi kok kelihatannya ini lemah gitu kan di situ. Oke, rencana ini nanti pakai kuantitatif nggak disertasinya? Pengennya saya sih gabungan, Prof. Pengen itu bukan pengen, Prof. Oke, Pengen itu mix method, Prof. Pengen, makanya ini, Prof. Kemarin ada yang ngambil mata kuliah ini dari adab. Kemudian tesis ya, juga adab itu. Pakai kuantitatif itu. Iya, Prof. Oke, yang berikutnya Abdurrahim. Saya pengennya ini, Prof, gabungan. Gabungan, oke. Abdurrahim S1, S2. Unmute dulu ya. Abdurrahim, unmute. Terima kasih, Prof.
Ya, Untuk S1 saya di Yayan Padang, Prof, Fakultas Syariah. Kemudian S2-nya di Bayangkara, Dok, Manajemen SDM. pakai kuantitatif, Di Bayangkara waktu S2 pakai kuantitatif. Gitu. menggunakan apa? Analisis apa? Jangan bingung ini, kelihatan kalau statistiknya dikerjakan orang lain ini. Ya, Bang, udah lama, Prof, dari 2005 Prof, saya udah ini lupa ya. Prof. Nah, tapi programnya masih program SPS waktu itu saya pakai, Prof. Iya, SPS itu lengkap. Ya, Lengkap, ya, baik hati, tidak sombong, dan lengkap sekali gitu. Ya. Jadi apa yang kita minta itu dikasih lebih dari yang kita minta SPSS itu. siap, Kalau Prof. lain kan harus bikin sintak dulu dan sebagainya macam-macam. Siap. Kita pakai SPSS saja itu. Siap. Ini disertasinya mau pakai kuantitatif? Rencana sesuai dengan Pak waktu kemarin koordinasi dengan beberapa guru besar, profesor, rencana dua-duanya mix method, Prof. Oke. Kuantitatif dan kualitatif. Gitu. Ya, yang penting nanti jangan salah langkah. Siap. Kemarin saya uji itu akhirnya merubah total, kuantitatifnya dirubah, nggak pakai. Tapi tetap ada angka-angka ya, tapi angka-angka sebagai deskriptif. Siap, ada, Prof. Ya, kalau angka-angka sekedar untuk mendeskripsikan data kualitatif itu bukan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu adalah ada rumusan masalahnya dan itu dijawab melalui kuantitatif. Tetapi kalau sekedar rumusan masalahnya itu kualitatif, kemudian ada data-data kuantitatif untuk sekedar mendeskripsikan, maka itu bukan kuantitatif sebetulnya. Jadi itu hanya pelengkap saja. Sama dengan kuantitatif, tidak mesti kemudian tidak ada kualitatifnya, ya mesti ada, tetap ada. Tetapi yang dimaksud dengan kualitatif-kuantitatifnya itu kita menjawab pertanyaan penelitian itu dengan cara apa. Nah itu lebih tepatnya ke sana. Ya. Oke, Makasih, Prof. berikutnya Armaini Dwi Humairoh. Ya, Prof. Assalamualaikum. S1 gimana? Saya S1-nya pertanian Unhas, kemudian S2-nya juga agroklimatologi di IPB, Prof. IPB ya? Iya. Berarti kuantitatif ya? Iya, kuantitatif. Tapi ini rancangan percobaan. Analisisnya tuh ANOVA, Prof. ANOVA ya? Iya. Ya. Kemarin saya bimbing tapi kualitatif. Judulnya Islam dan Ekologi. Islam dan Ekologi gitu. Jadi apa? Bentar ya, ini ada telepon dari kampus ini ya. Saya Oke ya, saya lanjutkan. Ngomong apa tadi saya? Ya kemarin ada yang saya bimbing itu, baru lulus ekologi. Ya ekologi, dia pendekatan antropologi, pendekatan Islam dan pendekatan ekologi. Nah kalau pertanian nanti apanya bisa juga ya seperti itu. Nah terus pertanyaannya gini kan, kalau kita sudah tahu kuantitatif Pak, apa yang bisa kita dapatkan dari mata kuliah ini? Nah, ini jadi pertanyaan penting. Ini kita nanti akan dua-duanya ya, bagi mereka mahasiswa yang sudah menguasai statistik, justru nanti bagaimana kita bisa mengkuantifikasi variabel keislaman. Karena passion kita nanti lebih ke sana. Jadi
Ingat, kuantitatif itu menguji teori. Tapi kalau teorinya orang lain ya percuma. Nanti bahaya itu. Saya kasih contoh ya, kasih contoh. Ini dalam psikologi. Ada orang kalau jalan itu tunduk. Orang itu jalan kalau tunduk. Lalu Anda pakai teori konsep dirinya fit dalam psikologi itu. Maka kesimpulannya apa? Misalnya santri ya, kalau jalan tunduk. Berarti santri itu minder. Santri itu minder. Karena apa? Hampir semua santri itu kalau jalan itu tunduk. Tetapi kalau Anda pakai konsep tawadhu, lain. Justru orang jalan tunduk itu adalah tawadhu. Satu perilaku yang baik. Bayangkan ya, satu perilaku yang sama, dilihat dari tinjauan yang berbeda, dengan teori yang berbeda, menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Bahkan kesimpulan yang kontradiktif. Nah itulah ya, yang bagi teman-teman yang sudah paham tentang statistik, justru kita nanti akan belajar untuk mengkonstruk variabel yang bernuansakan keislaman. Gimana caranya? Nanti sambil jalan ya, sambil jalan. Kalau di jurusan psikologi Islam, ini menjadi passion saya. Saya betul-betul ini saya tekankan. Supaya konstruknya itu, karena menguji teori ya, sudah mulai dari awal sudah Islam. Nah kalau konstruknya tidak Islam, kita meneliti perilaku orang Islam, akibatnya ya repot. Ya nggak ketemu nanti kan. Nah itu. Ya. Nah, tetapi makanya saya sering jualan itu, ngajar di mana-mana ngasih pelatihan. Judulnya apa? Pendekatan kuantitatif dalam studi keislaman atau dalam penelitian keislaman. Karena ini jarang ya, jarang. Nanti akan sedikit saya tunjukkan hasil riset saya terkait dengan kuantitatif, tapi berbahan, bermateri, kontennya adalah keislaman. Nah, sebaliknya ya, teman-teman yang pinter dengan Islam, kekurangannya di kuantitatif. Nah, supaya nanti pendekatan kuantitatif itu menjadi bagian. Ingat, saya tidak mengatakan bahwa kuantitatif itu paling bagus. Bukan itu ya maksud saya ya. Alangkah lebih bagusnya jika kita ini sebagai pengembang ilmu, seluruh pendekatan itu bisa kita pahami, bisa kita ketahui. Jadi kalau ini jurus ini yang keluar. Saya nggak nyebut ya, ada S3 tertentu. Sampai kemudian mahasiswa dan dosennya, bahkan direktur paskanya itu, yang dokter lulusan UIN juga, UIN Jakarta, itu ikut pelatihan kuantitatif dengan saya. Ikut selama 2 hari full. Karena apa? Ceritanya itu pernah direkturnya itu bimbing tentang penelitian kuantitatif. Ditanya oleh mahasiswanya itu, Prof, kalau kuantitatif itu yang dijelaskan itu dependent variabelnya atau independent variabelnya? Apa yang dia bilang oleh direktur tersebut? Menurut kamu bagusnya yang mana yang didulukan? Saking nggak ngertinya ya, sampai dikembalikan pertanyaannya gitu. Menurut kamu lebih bagus mana yang didulukan? Nah ini kan konyol itu kan. Akhirnya ada 2 profesor yang mengikuti kuliah, bukan kuliah ya, semacam pelatihan lah, praktis. Itu pendekatan kuantitatif dalam penelitian keislaman itu. Nah, itu bagusnya bagi kita yang paham tentang Islam. Kalau paham tentang itu, bagusnya bagaimana hal itu kita warnai dengan keislaman. Jadi ada 2 ya. Ada dari Islam ke umum, gampangannya gitu ya. Studi keagamaan ke umum, studi umum ke keagamaan gitu. Jadi nanti itulah inti daripada UIN Jakarta itu yang integrasi itu. Oke, berikutnya Rudi H. Alam. Silakan. S1, Terima kasih, Prof. Ya. S1 di IAIN, S2 di UIN. IAIN mana? IAIN Ciputat lah, Prof. Oh, Ciputat. Iya, Prof. Sekarang terakhir ketemu Prof di acara Balai Litbang Agama Jakarta itu. Oh, gitu ya. Dengan Pak Nurudin ya. Oke. Kuantitatif atau kualitatif? Kalau S1 saya filsafat, S2 kualitatif ya, studi tentang studi kasus konflik pendirian rumah ibadat. Nah, yang S3 ini saya rencananya kuantitatif, Prof. Yaitu melihat pengaruh beberapa faktor ya, baik demografis maupun sosial terhadap frekuensi konflik keagamaan di suatu daerah. Jadi variasi pengaruh faktor-faktor itu terhadap variasi frekuensi konflik keagamaan di
di daerah-daerah. Maksudnya sebenarnya ingin mencari alternatif pengukuran tingkat kerukunan umat beragama, Prof. Yang kemarin yang menggunakan survei KUB itu kan masih dipersoalkan itu yang basisnya persepsi. Nah, saya mau sebenarnya basisnya event analisis itu, Prof. Ya, kemarin ada yang itu yang sudah doktor mau ke apa? Mau ke apa peneliti utama ya? Oh ya, peneliti utama. Wajib bikin karya ilmiah kan? Ya, betul. Awalnya dia pakai kualitatif, padahal dia itu menguji dua treatment. Lah, menguji 2 treatment kok pakai kualitatif gimana? Gimana akhirnya saya ajarkan, akhirnya mau. Akhirnya saya nggak nyebut nama lah, itu mungkin teman Anda. Ya. Ya mungkin karena tadi faktornya yang Prof sebutkan bahwa kita sudah lebih minder atau antipati ya terhadap pendekatan kuantitatif, karena selama ini UIN atau IAIN juga secara umum tidak kokoh dalam tradisi kuantitatif. Saya sendiri sebenarnya masih ragu ini S3-nya kuantitatif untuk ini, tapi sebenarnya ya hasratnya itu tadi, mencari model pengukuran lain untuk melihat potret kerukunan umat beragama basisnya data agregat itu, Prof. Ya. Itu, Bang. Ya, saya kira ya, nanti bisa, itu lebih jauh lebih akurat. Dulu yang masih badannya itu Pak Dur itu kurang suka dengan kuantitatif itu. Iya, tapi betul. Saya yakinkan itu. Akhirnya beliau memahami itu. Ya, di Litbang sendiri memang masih jarang, Prof, yang kokoh dalam tradisi kuantitatif itu. Nah, kemarin saya juga pernah jadi konsultan di sana, pakai kuantifikasi juga, kuantitatif mengenai indeks korupsi ya. Iya. Oke ya, sambil belajar lah. Oke, terima kasih, Prof. Belajar. Kalau jangan khawatir ya, pokoknya intinya jangan khawatir. Jangan khawatir itu. Berikutnya Muhammad Anwar, silakan. Ya, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Muhammad Azwar, Prof. Oh ya, sorry, Azwar. Ya, saya S1-nya Pendidikan Agama Islam PAI di STAI Madinatul Ilmi, Prof. S2-nya di Depok, Prof, Sawangan, Depok. Madinatul Ilmi. S2-nya di UI Ilmu Perpustakaan. Ilmu perpustakaan. Iya, pengalamannya masih lebih dominan ke kualitatif, Prof. Kuantitatif. Kualitatif, Prof. Jadi saya banyak konsultasi dengan senior lah di kampus, Prof. Saya kebetulan di ADAP, Prof. Jadi memang lebih diarahkan ke kuantitatif, makanya ingin ikut tertarik belajar pendekatan kuantitatif ini, Prof. Ya. Rencananya kajian tentang ini, Prof, kompetensi pustakawan gitu, nanti dikaitkan dengan layanan perpustakaan, kepuasan pengguna, jadi lebih ke kompetensi yang terkait dengan kemampuan big data gitu, Prof, di perpus terkait seperti itulah, Prof, kira-kira. Rencananya rencananya memang pengennya ke menggunakan SEM, tapi karena basicnya yang SPSS juga belum kuat, jadi memang pengen dari dasar aja belajarnya, Prof. Ya, Prof, saya sedikit ini, Prof, dosen senior di sini menyarankan sih, jadi jangan belajar SEM dulu kalau belum kuat SPSS-nya, katanya gitu, Prof. Apa benar itu, Prof? Ya, iya, memang teorinya kan SEM itu kan ruwet. Oh gitu, jadi benar ya, Prof? Teorinya itu sebetulnya kan SEM, SPSS dengan regresi itu kan sekedar aja, sekedar tool ya untuk menjawab pertanyaan penelitian itu sebetulnya ya. Tetapi intinya itu di situ ada kerangka berpikir. Nanti akan saya sampaikan ya, kerangka berpikir itu yang memadukan antara interaksi antar variabel itu. Nah, kalau SEM itu adalah ruwet, kecil-kecilnya itu yang yang disampaikan. Ya, kalau ini dengan ini apa jadinya? Misalnya kalau SEM itu ya rumah itu ada kamar itu ada, di dalam kamar itu ada macam-macam ya. Macam-macamnya itu adalah misalnya ada
tempat tidur, ada meja, ada lampu, seluruhnya itu harus diteorikan. Itu kalau SEM itu. Tapi kalau regresi biasa nggak terlalu ribet-ribet ya, nggak terlalu rumit. Belum lagi yang kemudian ada di situ ada namanya mediator. Mediator itu adalah memediasi ya antara variabel X dengan Y gitu kan. Semacam intervening ya, Prof? Bukan. Intervening itu ada dua macam. Oh, gitu. Ada moderator, ada mediator. Oh. Kalau moderator itu bisa iya, bisa tidak. Kalau mediator wajib adanya. Nah, itu secara teoritik juga harus gini. Contoh misalnya kan, pengaruh motivasi prestasi terhadap kinerja melalui stres. Nah, ternyata melalui stres itu adalah mediator. Ternyata stres itu ada dua macam. Ada stres, eustress itu yang baik, ada distress. Nah, ternyata kalau orang dipacu dengan motivasi berprestasi, tapi kemudian dikasih stres yang banyak, pokoknya besok kalau nggak selesai Anda saya pecat gitu ya. Ternyata bisa kinerjanya nyampe. Oh, berarti eustress itu. Jadi mediator di situ berfungsi sebagai eustress. Tetapi kalau justru dipaksa gitu, terus down, bahkan besok sakit gitu ya, sakitnya macam-macam, kambuh semua, bukan hanya sakit fisik, istri-istrinya yang nggak ikut-ikut dicerai gara-gara apa gitu kan, atau saking ngawurnya, walaupun sudah punya istri cantik, poligami, cari istri yang lain gitu ya, saking bingungnya itu ya. Nah itu namanya distress itu, distress. Nah gitu-gitu itu kan harus diteorikan dulu. Tidak sekedar stres itu menjadi mediasi dari pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja. Tidak sekedar kita ucapkan gitu, tapi teorinya kenapa? Kenapa kalau ini melalui ini kok jadi ini? Kalau tidak melalui ini kok jadi ini? Nah, sebetulnya itu yang sulit ya. Terus kemudian diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya kayak apa gitu. Bukan persoalan statistiknya. Ingat ya, statistik itu kalau Anda nggak bisa, minta bantuan orang lain boleh. Nggak haram kok. Nggak haram. Walaupun Anda harus bisa baca tabel itu. Ya. Jangan sampai nggak bisa baca tabel. Tapi kalau cara menyelesaikan statistik itu dibantu orang lain, nggak ada masalah. Yang lebih lucu lagi apa? Nggak bisa membahasakan. Lalu apa? Nyontek bahasa orang lain. Begitu nyontek, lupa mengubah variabelnya. Variabelnya A, contekannya itu B, masih B semua gitu kan. Ada yang gitu tuh. Maling kok nggak pinter ya. Ngono yang ngono ning aja ngono itu lah. Maling itu yang profesional. Yang profesional gitu. Oke ya. Ya, terima kasih, Prof. Ya, berikutnya Liza Anggraini Amir. Silakan. Assalamualaikum, Prof. Salam wabarakatuh. Kabar, semoga sehat walafiat. Salam kenal juga. Ini ketemu kangen juga dengan teman-teman semester 1-2 yang saya hormati dan banggakan juga, Prof. S1, S2 untuk magister dan sarjana di psikologi UI, Prof. Tapi untuk magisternya kemarin di psikologi sosial terapan. Jadi sebenarnya saya minat bagaimana variabel keislaman yang saya nanti bisa ambil, saya turunkan dari UIN menjadi moderating, maksudnya ini sifatnya lebih ke moderating variable atau mediating variable, memperkuat atau memperlemah dari misalnya faktor yang saya lagi berminat ini memeriksa self disclosure, keterbukaan diri, plus dikorelasikan dengan spitefulness, kebencian, gibah atau backbiting, dan nanti efeknya mau dilihat ke subjective well-being atau indeks happiness, kebahagiaan. Karena ternyata di psikologi sosial kemarin yang masih agak belum terjawab, Prof, pertanyaannya adalah, wah ternyata altruisme itu kaitannya sangat erat dengan spitefulness. Nah, saya sudah sangat tertarik sekali, terusik asik pengen mendalami itu. Mohon bimbingannya, dan sekarang mungkin nanti kalaupun berubah, pesan dari semester kemarin di seminar disertasi proposal disertasi adalah dikuatkan di
domain keislamannya, Prof. Gitu. Ditambah lagi mungkin faktor-faktor yang dicek, nggak cuma spitefulness atau dengki, iri, atau mungkin ditambah yang lain kalau dari dosen-dosen pembimbing dan pendamping. Pernah mengambil mata kuliah saya? Ya, Prof. Mau ambil kemarin, sebenarnya ini mau ambil Belum, ya? Islamic Psychology and Philosophy. Kami di semester 3, cuma mohon maaf kemarin di drop, Prof. Dieliminasi. Kurang karena ya. Kuotanya 3 dari 17, terus saya coba klik-klik ulang, masih tetap hilang, Prof. Sedih. Iya, nanti harus diambil lagi tuh. Karena apa? Disertasi nanti. Siap, Prof. Bakal semua akan diislamisasi tuh. Iya, betul. Setuju. Misalnya altruism itu bukan teori altruism barat yang kita pakai. Iya. Yang kita pakai al-ithar. Dalam bahasa Arab itu al-ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa gitu ya. Misalnya gitu. Iya, Prof. Ya, al-itharnya, altruisnya orang-orang Ansor terhadap orang Muhajirin. Bahkan pimpinan itu, Khulafaur Rasyidin itu empat-empatnya semuanya bukan dari putra daerah, tapi semua imigran, semua muhajirin itu. Sampai gitu ya. Baik. Nah, bagaimana kemudian altruis dalam Islam, dari Al-Quran, kita pakai kajian tematik Qurani. Wah, sulit. Kemarin saya bimbing, saya wajibkan, tapi alhamdulillah kok, jalan kok. Iya. Ya, memang semester ini benar nggak ada ya, Prof? Semester ini tidak ada ya, Prof? Tidak diselenggarakan ya, Prof? Iya, nggak ada mata kuliah itu. Ya, nanti Pak, kalau semester depan kali, mungkin. Amin, insya Allah. Iya tuh. Baik. Tapi kalau psikologi sudah oke lah. Biasanya psikologi itu kuantitatifnya itu udah mapan itu sudah. Amin, insya Allah. Mau coba grounded theory yang konstruktif. Siapa yang bimbing S2? Yang bimbing siapa? Yang bimbing waktu itu guru besar Bu Yati Utoyo Lubis, Prof, sama dari psikologi sosial. Kebetulan pembimbing saya, jadi Prof ini kita sebutnya Mas ya karena memudahkan seperti Kak Seto gitu. Ini Prof Sarlito almarhum. Tapi setengah jalan beliau sudah berpulang wafat. Jadi saya ditinggal di tengah jalan. Saya dulu ikut ngajar yang IPSTTI itu, kajian psikologi. Iya, Prof. Sama Bu Reni, Prof Reni ya. Sama siapa lagi tuh Bu? Ada beberapa lah, itu lupa saya. Prof, jangan kapok, nanti bakal sering-sering ke Prof nih. Ya nanti kalau sudah waktunya ya. Iya. Sudah waktunya nanti. Izin ya, Prof. Makasih banyak. Berikutnya Intan Zakiyah. Silakan, Intan Zakiyah. Ya, Prof. Assalamualaikum, Prof. Salam wabarakatuh. Saya S1 S2 kebetulan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam, S2-nya di SPS sama Pendidikan Islam. Ini S3 juga sedang mengambil konsentrasi Pendidikan Islam. Kuantitatif pengalamannya? Pengalamannya kualitatif, Prof. Belum pernah kuantitatif sama sekali. Belum pernah menulis kuantitatif dan belum pernah penelitian kuantitatif, Prof. Jadi ingin belajar saja dan mohon maaf, Prof. Saya sebenarnya ini di sini hanya mustami gitu, Prof. Karena tidak mengisi KRS di AIS karena kuliahnya sudah selesai, Prof. Kuliahnya sudah selesai. Itu harus minta izin semua peserta ini. Iya, boleh nggak, Prof? Pengen belajar kuantitatif soalnya, Prof. Iya, kalau saya kan tidak dibayar, maka nggak usah izin saya, izin yang bayar. Izinnya yang bayar ya, Prof. Iya. Si Ade hebat, udah selesai. Kopi di mana gitu kan? Oke, Nurhab Lisyah Syah. Ya, saya Prof. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Ya, S1, S2 kualitatif semua. Jadi mau di mana? Di S1-nya di Unpad, komunikasi Unpad, S2-nya di UI, FISIP UI, manajemen media. Sekarang di UI negeri ya, lebih hebat sekarang ya. Kalau S2-nya kan di UI, sekarang UI negeri kan, lebih hebat sekarang. Oh, UIN maksudnya UIN. Oke. Ya, Prof, rencananya disertasinya maunya mix method. Jadi ada kualitatifnya, ada kuantitatifnya. Ya, oke, bagus kalau gitu. Lalu yang belum tadi Arif Budianto ya? Iya, Prof.
Ya, saya S1 di UIN, Prof. Perbankan Syariah, S2-nya di Mercubuana, kebetulan magister di pemasaran. Rencananya, iya. Kebetulan kalau memang boleh diperkenankan, saya pembimbingnya rencananya Prof. Mujib nih, Prof. Karena ada dua hal, Prof. Pertama, pendekatannya memang kuantitatif. Kedua, lebih variabelnya itu terkait behavioral economic, Prof. Jadi Richard Taylor, Profesor Richard Taylor, terus Daniel Kahneman, terus juga dari banyak bukunya Richard Taylor sih, Prof. Lebih kepada penekanannya ke situ. Nah, saya dapat rekomendasi dari teman, memang yang pakar di UIN kan psikologi, Prof. Mujib. Jadi kalau memang berkenan, rencananya sih semester ini saya mau ngajuin proposal, kalau lolos ya mengajukan Prof. Mujib sebagai pembimbing akademik, pembimbing disertasi gitu, Prof. Gitu. Kayaknya ada dua ya, yang membimbing ekonomi itu, dosen ekonomi UIN juga. Betul. Membimbing dua itu. Ada satu yang dulu nggak kuat dengan saya, nggak kuat. Dia nggak sama sekali nggak ngerti kuantitatif ya, jadi pusing saya itu. Terus akhirnya dia mengundurkan diri, nggak kuat itu. Aja, saya bilang gitu kan. Boleh. Jadi ya, tapi tadi boleh sedikit agak panjang, Prof. Tadi membahas SEM, kebetulan sih beberapa S1, S2 memang pakainya kan SPSS juga, regresi semua sih, Prof. Ya, terus juga beberapa jurnal saya 3 jurnal juga sudah terbit, tapi itu juga regresi semua gitu. Tapi memang untuk disertasi ini rencana ada interpenning, dan kemarin diskusi sama pembimbing akademik ya, kalau bisa jangan regresi juga gitu, makanya SEM gitu. Makanya tadi Prof. Mujib nyinggung SEM agak berat ya, tapi saya tetap enggak, maksud saya kalau sudah pernah menggunakan regresi itu SEM itu adalah udah biasa gitu kan. Tapi kalau belum pernah sama sekali langsung ke SEM itu berat. Karena beratnya itu tidak semata-mata pada aspek statistiknya. Statistik itu boleh kok minta bantuan. Saya juga suruh mengoperasikan M+, Lister juga nggak ngerti saya. Pakai sintak-sintak gitu. Tapi kalau baca hasilnya saya paham saya. Ada ini keliru ini. Berarti ini cara apa namanya gini. Itu paham saya. Yang penting kan itu kan. Saya sebagai pembimbing penguji itu yang penting. Tapi kalau karena pakai sintak-sintak segala ya, itu lupa kadang-kadang itu. Kita minta upah kira-kira gitu loh pada orang lain, nggak masalah gitu kan. Ya saya kira sudah punya modal itu, kalau memang dari ekonomi sih sudah biasa lah gitu kan, dan itu wajib itu. Betul. Ya cukup, Prof. Mungkin dari saya seperti itu. Bagus sekali. Berikutnya Berliana. Ya. Ya, Prof. Ya, saya S1-nya sama S2-nya komunikasi, Prof. S1-nya waktu itu sama S2-nya di ISIP, ambilnya komunikasi, dan waktu S1 pakainya kuantitatif, tapi pas S2-nya kualitatif. Itu rencananya sih untuk S3 saya pakainya mix method. Jadi penelitian saya tentang studi banding komunikasi pemasaran antara pemasaran syariah dengan pemasaran 4.0 gitu. Oke. Mohon arahannya, Prof. Ya. Dulu S1-nya sudah nyampe apa? Yang pakai statistik sudah menggunakan apa? Oh, itu tahun 92 belum pakai SPS, Pak, Prof. Manual ya? Ya, masih manual. Saya ngitung korelasi satu soal aja, satu item itu 5 jam itu satu itu. Sekarang klik nyampe selesai gitu kan. Oke ya, Berliana. Sekarang terakhir ini ya, Zulfa. Makasih, Prof. Ya. Ya, Mbak Zulfa. S1-nya Psikologi Atmajaya, kemudian S2-nya Psikologi UI, tesis maupun skripsi saya menggunakan kualitatif. Hingga sekarang saya mau belajar lebih lanjut mengenai metode kuantitatif dan juga
ingin mengkonstruk teori Islam, psikologi Islam secara kuantitatif, begitu, Prof. Oke, ya. Karena psikolog klinis ini. Kalau Mbak Liza, klinis apa enggak? Ya, Prof. Psikologi sosial terapan, Prof. Oh, terapan ya. Intervensi sosial, ya. Cuma Kalau mau campaign ini kan kesehatan psikolog mental ya. sih, Psikolog yang lebih klinis. komunal gitu. Ya. Psikolog klinis anak ya, Mbak Zulfa ini. Oke ya, saya kira sudah semua ini ya. Sudah semua. Oke, kalau gitu saya sedikit ngasih kata pengantar. Mungkin 2 kali pertemuan nanti saya 2 kali pertemuan itu dasar-dasarnya. Lalu kemudian gantian sama Pak Kadir, kemudian sama Pak Arif Mufroini itu ya. Kalau Pak Kadir memang pakar statistik beneran. Ya. Tapi saya dengan beliau sudah sering komunikasi sama anunya. Sama cara perspektifnya. Jangan kira ya, statistik itu nggak banyak madhabnya. Statistik juga banyak madhabnya itu. Madhab lama dan madhab baru gitu kan. Saya banyak nguji disertasi di UNJ. Baik di PAUD, di SDM, sering. Dan saya dianggap paling jeli itu ya, kalau melihat statistiknya. Makanya saya sering uji itu. Minggu lalu ada 5 disertasi saya uji. Ujian promosi ya. Minggu lalu itu. Sering langganan saya. Oke, kalau gitu saya share dulu bahannya. Ya, pengantar riset kuantitatif. Fenomena penelitian saat ini. Ini penelitian di PTKIN ya, bukan di tempat fakultas-fakultas umum atau di perguruan tinggi umum. Ini khususnya karena kita itu kan UIN ya. UIN itu kan PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Kemudian juga fakultas-fakultasnya anggap aja fakultas agama gitu ya. Nah, saya melihat dari sisi situnya. Tidak melihat yang Anda semua dari misalnya dari psikologi, dari ekonomi, tidak melihat dari situnya. Oke ya. Penelitian bidang sosial di humaniora keagamaan yang bersifat kuantitatif presentasinya sangat sedikit. Sangat sedikit. Apalagi ya kalau di fikih, syariah, usuluddin, hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada. Rata-rata itu adalah malah literatur, bukan kualitatif gitu. Memang terdapat studi keislaman, terutama dalam masalah esoteris, lebih tepat didekati dengan pendekatan kualitatif. Contoh ya, misalnya, kalau seluruh perilaku itu dapat diukur, nah dalam teori kuantitatif kan gitu ya, selama variabel itu bisa didefinisi operasionalkan, maka seluruh perilaku itu bisa diukur. Teorinya kan seperti itu. Tetapi ya, sesungguhnya dalam Islam itu ada perilaku yang esoteris, perilaku yang batiniah, yang terkait dengan tasawuf gitu ya. Yang jangan dipaksakan dengan kuantitatif. Lebih cocoknya sebetulnya ya kualitatif. Itulah maka kemudian kita orang yang di studi Islam itu banyak menggunakan kualitatif. Contoh ya, contoh penelitian saya sendiri ya, tentang ikhlas, takwa. Saya nulis buku Teori Kepribadian Perspektif Psikologi Islam tahun 2006. Lalu saya sampaikan gini, seluruh perilaku bisa diukur. Misalnya sabar, syukur, qanaah, istiqomah. Istiqomah itu apa? Lurus. Istiqomah, ya. Hah? Lurus, Prof. Lurus ya. Kirain singkatan. Istiqomah ikatan suami takut istri di rumah gitu. Sekarang kan banyak ya Pak Arif ya, orang yang DKI ya dibawa ke pihak itu. Menghargai, Prof. Oh, menghargai. Jangan kaget ya kalau kuliah dengan saya itu banyak candanya. Oke ya, kayak saya bilang sabar, syukur, qanaah itu bisa diukur. Istiqomah, ithar, dan seterusnya itu bisa diukur. Tetapi ada perilaku tertentu yang sulit diukur. Sebab semakin diukur, semakin jauh dari
dari yang sesungguhnya. Apa itu? Misalnya ikhlas. Misalnya juga takwa. Sampai Nabi itu loh, ditanya, wahai Nabi, takwa itu apa sih? Apa jawabnya Nabi? Sangat kualitatif sekali. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Sambil tangannya itu ditepukkan di dadanya. Mirip lagu sakitnya aku di sini gitu ya. Tangannya ditepuk-tepukkan di jantungnya itu kan. At-taqwa hahuna. Artinya apa? Begitu sulit indikator disampaikan oleh Nabi sehingga beliau hanya mengucapkan at-taqwa hahuna. Sama dengan ikhlas. Saya ikhlas Kak. Ikhlas. Semakin dia banyak ngomong ikhlasnya, justru semakin tidak ikhlas. Kalau dia semakin lupa terhadap ikhlasnya, justru itulah ikhlas sesungguhnya. Nah, lebih lucunya lagi, penelitian saya. Dependent variabelnya itu tentang psychological well-being. Kesejahteraan psikologis. Variabel yang mempengaruhi adalah variabel keislaman. Sabar, syukur, qanaah, dan seterusnya ya. Ternyata ikhlas itu juga berpengaruh, tapi berpengaruhnya negatif. Takwa juga berpengaruh, tapi pengaruhnya negatif. Selebihnya berpengaruh, tapi pengaruhnya positif. Saya baru teringat dengan buku saya itu, memang penelitian itu dari buku saya, bahwa tahun 2006 sudah saya sebutkan, semua perilaku bisa diukur. Kecuali, saya bilang ada 3, ikhlas, takwa, makrifah, nggak usah diukur itu. Ternyata dalam penelitian saya, betul-betul itu berpengaruh, tapi pengaruhnya negatif. Apa artinya? Semakin orang itu ikhlas, justru semakin tidak psychological well-being. Semakin tidak ikhlas, semakin meningkatkan psychological well-being. Demikian juga tentang takwa. Berarti, sulit ya mengukur takwa itu. Sulit mengukur ikhlas itu. Makanya di sini dikatakan ya, memang terdapat studi keislaman, terutama masalah esoteris, batinia, lebih tepat didekati secara kualitatif. Tetapi tidak seluruhnya ya, tidak seluruhnya. Maka pemilihan kualitatif, kuantitatif sesungguhnya tergantung pada karakteristik penelitian, bukan semata-mata kecenderungan kan oleh peneliti. Ironisnya, sebagian dari kita sebagai peneliti ini menghindari penelitian kuantitatif karena tidak paham statistik. Nah, ini ironis ini ya. Ya, bukan itulah masalahnya itu ya. Bukan itu masalahnya. Oke. Pada sisi yang lain ada kejenuhan penelitian pada ilmu-ilmu murni seperti usuluddin dan syariah yang selalu literatur. Padahal bisa dikembangkan dengan penelitian lapangan baik kualitatif maupun kuantitatif. Ya, itu. Nanti saya kasih contoh ya, ini ya, saya kasih contoh. Jadi kalau masih itu saja, sorry ya, ada yang dari usuluddin di sini. Ada yang dari usuluddin, terutama dari akidah filsafat itu. Karena penelitiannya itu ada, Prof. Ada ya. Karena rata-rata itu adalah tentang Tuhan, tentang literatur, dan tidak berkembang ke kuantitatif. Akhirnya apa? Mikir-mikirnya itu jadi cari yang lain daripada yang lain. Ya. Makanya kalau ditanya, kamu kuliah di mana? Usuluddin. Mau jadi nabi atau jadi rasul di situ? Karena apa? Bosan. Kalau itu saja. Nah, menurut saya kalau bosan, ya penelitian kualitatif lah, atau penelitian kuantitatif. Jangan literatur terus. Akibatnya ya tadi itu guyonannya, kamu ke usuluddin mau jadi rasul, jadi nabi gitu kan. Itu ya, ini guyon ya, jangan di. Oke. Makanya ya sudah saatnya kita kembangkan penelitian mixed method dalam bidang keislaman. Ada komplementasi masing-masing kelebihan berbagai pendekatan penelitian. Ingat, tidak ada satu metode, satu pendekatan, satu teknik yang 100% sempurna. Tidak ada itu. Mesti pada sisi yang lain adalah kurang atau tidak sempurna. Nah, kalau oleh karena itu ya mixed method jadi penting. Cuma mixed method itu adalah mixed method itu apa namanya harus benar ya, jangan sampai salah gitu kan.
Kemudian ya, ini tadi belum ya ini. Kualitatif dan kuantitatif tidak perlu diperdebatkan. Masing-masing memiliki tempat tersendiri dalam penelitian. Yang penting ada kesesuaian penggunaan pendekatan dengan tema atau judul yang diangkat. Ini yang penting ya. Kemudian, nah ini jadi penting. Pola integrasi dalam studi keislaman meniscayakan pendekatan kuantitatif. Misalnya muncul program studi psikologi Islam. Kalau psikologi Islam, bagian dari materinya adalah tasawuf. Sehingga menjadi psikosofistik. Ya, tidak hanya pendekatan kualitatif ya, kalau psikosofistik. Kalau sofistiknya sendiri mungkin literatur, mungkin kualitatif. Begitu psikosofistik, bisa kuantitatif. Sosiologi agama atau sosiologi Islam. Nah ini mau tidak mau pendekatan integrasi ini harus kita lakukan. Makanya ya saya sering bilang, kita ini ya kalau mampu di UIN ini, kita jadi orang hebat. Coba Anda perhatikan ya, kuliah kita di S3 ini. Satu mata kuliah judulnya 3 bidang studi. Iya kan? Pendekatan kuantitatif. Sosial humaniora, ya sosial humaniora. Ada juga saya ngajar apa? Islamic psychology, Islamic philosophy and psychology. Ada filsafat, ada psikologi, ada Islam. Ada lagi macam-macam. Pokoknya satu mata kuliah itu gabungan 3. Makanya kalau mau hebat ya di sinilah tempatnya. Coba, sorry ya, yang ngisi di TV-TV itu siapa? Orang-orang kita. Prof. Komar, Prof. Azra, ngomong politik bisa, ngomong Islam bisa, ngomong sosial bisa. Mana ada dari, sorry ya, pakar-pakar dari yang lain tuh. Dalam konteks itu ya. Kalau yang lain ya iya ada, tapi fokus saja. Kita enggak, semua bisa. Itu kalau pinter ya, kalau pinter. Tapi kalau enggak pinter, ini yang repot ini. Psikologi enggak dapat, statistik enggak dapat, Islam enggak dapat, ini bukan, itu bukan. Ya, jadi dokter bukan nanti jadinya. Kalau tanggung semua. Makanya kalau pinter beneran. Kalau nggak pinter ya gitulah. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kalau saya amati ya, misalnya teman-teman ini yang ngambil psikologi Islam, contohnya aja ya. Ada saya yang secara formal saya guru besar bidang psikologi Islam. Kalau saya dulu kan nggak ada. Sekarang itu hampir semua bidang itu punya guru besar. Saya juru cari sendiri ya, bikin sendiri. Kira-kira gitu. Bahkan setelah saya lulus, Prof. Mulyadi Kartanegara itu pembimbing saya sama almarhumah Prof. Zakia Derajat. Itu kalau kemana-mana itu sering pakai disertasi saya itu sebagai rujukan. Menurut Mujib itu. Karena memang ketika itu nggak ada pakarnya, kira-kira gitu. Nah sekarang alhamdulillah ya, sudah banyak profesor dengan berbagai macam bidang itu ya di SPSS kita ini. Mungkin itulah yang jadi kekuatan kita itu. Tidak seperti dulu ya. Oke ya, nah itu. Nah, saya tidak akan menceritakan ini perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ini banyak sekali. Tapi saya ingin cerita yang paling akhir ini aja, gampangnya itu. Jadi kira-kira gini. Bedanya kualitatif dengan kuantitatif itu. Misalnya kita ini lapar ya. Aduh, saya lapar ya. Makan apa yang enak ya? Begitu kita tanya gitu, makan apa yang enak? Kalau kita pakai pendekatan kuantitatif, maka kita ke pasar. Sebelumnya kita sudah ngomong, aku mau makan soto. Lalu kita ke pasar, beli bumbu-bumbu yang terkait dengan soto. Oh ini misalnya soto ya. Soto itu ada mie-nya, oke kita beli. Ada ayamnya, oke kita beli. Santannya ada enggak? Kalau soto Betawi pakai ya santan ya. Kalau soto Lamongan tidak itu. Sekarang saya tanya, pakai keluak enggak? Tahu keluak ya? Yang hitam itu untuk rawon itu ya? Tidak. Kalau soto enggak pakai ya? Enggak, Prof. Tidak, Prof. Soto Betawi nggak pakai mie juga, Prof. Nggak pakai mie ya? Ya, nanti ada inovasi lah nanti. Oh, berarti keluak itu bukan bagian dari soto. Kalau gitu nggak saya beli.
Jadi kita sudah punya konsep mulai dari awal. Yang namanya soto itu tidak lepas dari itu, ada jami' wa mane. Mengumpulkan yang relevan, mane membuang yang tidak relevan. Jadi sudah ada konsep, kita harus on the track dengan konsep itu. Sebab kalau Anda kasih keluar, namanya bukan soto lagi. Namanya lain. Karena kuantitatif itu sudah jelas gitu. Sehingga kita ramu, jadilah soto. Soto yang enak itu dimakan dengan apa? Nasi. Tahu enggak? Nasi putih, Prof. Enggak, salah. Lauk-lauk. Telur asin. Enggak juga. Lontong. Kalau menurut saya, soto yang enak nanti, bagi saya ya, soto itu enak dimakan kalau makannya bersama Siti. Itu enak sekali. Makan sama apa, Prof? Sama Siti, bersama Siti. Oh. Nah, orang psikologi kan gitu kan. Jadi enak tidaknya itu bukan persoalan makanannya, tapi suasananya kan. Ya, betul. Iya, bukan masalah itu. Oke, itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, kira-kira gini, saya mau makan makan apa? Pokoknya mau makan yang lain daripada yang lain. Akhirnya apa? Kita ke hutan. Hampir seluruh apa yang ada di hutan itu kita cicipin. Bisa jadi loh kita nyicipin sesuatu yang berbahaya loh. Bisa jadi. Kualitatif kan gitu kan? Nah, gitu. Nah, kalau kita dapat, maka kita akan mampu mengkonstruk teori, membuat teori sendiri. Kita bikin bumbu makan tersendiri. Kalau dapat. Tapi kalau tidak dapat,